Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, pada video presentasi kali ini, kami akan mempresentasikan mengenai tugas besar perencanaan pariwisata dengan judul Identifikasi Permasalahan Pariwisata Desa Budaya Pampang, Kota Samarinda. Next. Berikut merupakan anggota kelompok kami. Ada 4 orang, ada M. Reza Alhaq, ada Ripka Hotmarina, ada saya sendiri, Citra Dwi Faradila, dan ada Jenika Krisi Putri. Next. Selanjutnya merupakan identifikasi permasalahan perencanaan pariwisata yang terdapat di Desa Pampang, di mana pariwisata sendiri merupakan suatu kegiatan wisata yang didukung oleh berbagai fasilitas serta layanan yang disediakan oleh masyarakat, pengusaha, pemerintah, ataupun pemerintah daerah. Terdapat salah satu destinasi wisata yang terletak di Kota Samarinda, yaitu Desa Budaya Pampang, yang merupakan suatu permukiman suku Dayak sebagai budaya asli Borneo, di mana setiap tahunnya masyarakat desa tersebut mengadakan perayaan ulang tahun yang disebut dengan pelas tahun dan upacara ritual Junan, dan setiap hari Minggunya ada penampilan pertunjukan acara tarian pribumi Dayak. Untuk permasalahan yang diidentifikasi di sini ada minimnya sumber daya manusia yang mengakibatkan kurangnya pemandu wisata atau tour guide yang dapat menuntun dan mengarahkan para wisatawan saat berkunjung ke desa wisata tersebut. Lalu pada desa budaya Pampang ini masih membutuhkan lahan parkir yang lebih luas lagi dikarenakan banyak wisatawan yang menjadikan lahan halaman masyarakat sekitar menjadi lahan parkir sehingga mengganggu aktivitas masyarakat setempat. Dan untuk kualitas pelayanan dan penyediaan fasilitas pariwisatanya juga masih belum maksimal dan belum optimal. Baik, selanjutnya ada review literatur yang dimana pariwisata sendiri menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 adalah segala aktivitas wisata dan didukung dengan fasilitas serta layanan yang disediakan oleh masyarakat, pengusaha, pemerintah maupun pemerintah daerah. Dan menurut Matthiesen and Wall yang dimana pariwisata adalah kegiatan perpindahan orang untuk sementara waktu ke destinasi di luar tempat tinggal mereka dan tempat bekerjanya dan melaksanakan kegiatan selama di destinasi dan juga penyiapan-penyiapan fasilitas untuk memenuhi kebutuhan mereka. Untuk pariwisata budaya merupakan kebudayaan sebagai aspek utama yang dikembangkan dan menurut Nafila, pariwisata budaya merupakan salah satu jenis pariwisata yang menjadikan budaya sebagai daya tarik utama yang memiliki objek wisata budaya seperti upacara adat, tarian tradisional, musik tradisional, pakaian tradisional, ataupun pakaian adat. Yang dari berbagai macam upacara, cagar budaya, pameran festival budaya, pertunjukan tradisional, serta adat istiadat lainnya. Dan desa budaya merupakan suatu aktivitas budaya yang mengekspresikan sistem kepercayaan, sistem mata pencaharian, sistem teknologi dan sosial, serta lingkungan dan tata ruang dengan memanfaatkan potensi kekayaan budaya yang dimiliki suatu desa. Next. Secara geografis, Desa Budaya Pampang sendiri terletak di Kelurahan Budaya Pampang, Kecamatan Samarinda Utara, Kota Samarinda dengan luas wilayah sebesar 30,84 km persegi, di mana jumlah penduduknya mencapai 1.405 jiwa dengan kepadatan 46 jiwa per kilometer persegi dan merupakan kelurahan dengan kepadatan terendah yang ada di Kecamatan Samarinda Utara. Untuk tipologinya merupakan tanah berbukit sedang dengan rata-rata ketinggian 75 meter dari permukaan laut, sehingga Desa Budaya Pampang ini memiliki iklim tropis basah karena berada pada sekitar garis khatulistiwa. Untuk komponen produk pariwisatanya terdiri dari atraksi budaya yang menampilkan atraksi tarian khas suku Dayak. Untuk amenitasnya sendiri terdapat akomodasi berupa tempat makan, minum, dan belum terdapat penginapan, terdapat penjualan souvenir khas suku Dayak. Jasa Budaya Pampang juga telah terjangkau jaringan listrik dan air. Untuk aksesibilitas dapat dilalui jalur darat sekitar 6 kilo dari Jalan Poros Kota Samarinda. Berikut merupakan peta administrasi yang di mana sebelah utara berbatasan dengan Kabupaten Kutai Kartanegara, sebelah barat berbatasan dengan Kelurahan Sempaja Utara, sebelah timur berbatasan dengan Kelurahan Sungai Siring, dan sebelah selatan berbatasan dengan Kelurahan Lempake dan Tanah Merah dan Sungai Siring. Selanjutnya ada analisis dampak sosial budaya, dampak
pariwisata dan lingkungan binaan. Dampak sosial budaya sendiri di Desa Wisata Budaya Pampang ini menjadi wadah untuk melestarikan dan mempromosikan budaya suku Dayak asli Kalimantan kepada halayak luas. Terdapat pengaruh interaksi sosial antara wisatawan dengan masyarakat lokal, terdapat pembangunan infrastruktur, namun hal ini mengikuti sifat modernisasi yang dapat memudahkan aspek budaya lokal di Desa Pampang. Tindakan pengendalian melibatkan masyarakat lokal dalam pengelolaan dan pengambilan keputusan yang akan diambil, dilakukan pencerdasan baik terhadap calon wisatawan maupun masyarakat lokal. Kemudian ada dampak pariwisata, tangible heritage berwujud berupa rumah adat yang bangunannya tetap mempertahankan keasliannya di mana terdapat nilai atau makna-makna tertentu, termasuk simbol-simbol gambar ukiran memiliki arti tersendiri. Intangible heritage abstrak dari Desa Budaya Pampang adalah penggelaran budaya atau festival budaya yang selalu rutin dilakukan pada hari Minggu. Untuk lingkungan binaan merupakan suatu lingkungan yang ditandai oleh atau didominasi oleh struktur buatan manusia pada destinasi wisata Desa Pampang, Kota Samarinda, merupakan suatu destinasi wisata yang terdiri dari rumah adat yang sering disebut sebagai Lamin Adat, Pemung, Tawai, dan Desa Pampang ini dikelola langsung oleh masyarakat Dayak. Selanjutnya ada analisis interpretasi dan pengembangan daya tarik wisata, di mana ada lokasi interpretasi. Lokasi interpretasi ini dalam pengembangan daya tarik wisata ini adalah Desa Budaya Pampang sebagai destinasi wisata yang memiliki daya tarik bagi wisatawan. Kemudian ada jalur interpretasi yang menggambarkan perjalanan wisata warisan sejarah dan budaya yang terdapat di Desa Budaya Pampang agar wisatawan dapat mendapatkan pesan berupa pengalaman dan pemahaman tentang perjalanan sejarah budaya. Kemudian ada materi interpretasi, yaitu materi yang berisi penjelasan terkait bentuk dan bahan bangunan yang digunakan, penjelasan terkait pakaian adat Dayak, makanan dan tradisi, dan materi terkait jenis tarian Dayak yang menjadi budaya unggulan yang ditampilkan di Desa Budaya Pampang. Kemudian ada objek interpretasi bangunan cagar budaya Lamin di Desa Budaya Pampang, memiliki nilai estetika, memiliki ukiran-ukiran berwarna-warni, yang memiliki arti bahwa terdapat berbagai macam manusia yang harus saling menghormati dan menghargai. Kemudian ada media interpretasi. Salah satu media interpretasi yaitu audiovisual, video slide, berisikan gambaran umum dari sebuah atraksi wisata budaya sebagai media interpretasi yang dapat disaksikan oleh wisatawan untuk mendapatkan informasi mengenai wisata tersebut. Kemudian ada sarana prasarana, sarana wisata yang mendukung mengembangkan pariwisata pada daerah tujuan wisata terdiri dari hotel, biro perjalanan, alat transportasi, restoran, dan sarana pendukung lainnya. Dalam hal ini wisata Desa Budaya Pampang masih belum maksimal dalam penyediaannya. Baik, untuk selanjutnya ada etika pemanduan, di mana etika pemanduan pariwisata ini melibatkan praktik-praktik yang memastikan bahwa wisatawan memiliki pengalaman yang baik, menghormati budaya dan lingkungan, serta memperkuat kesejahteraan masyarakat setempat. Dalam hal ini, dapat memanfaatkan berbagai sarana prasarana pendukung kawasan wisata yang memadai sehingga memberi kesan yang baik terhadap wisatawan, di mana di sini juga ada tinggal inap. Di sini yang pertama berinteraksi dengan penduduk setempat, yang kedua menikmati dan mempelajari teknik pengolahan kuliner lokal, untuk yang ketiga mengikuti upacara adat dan mempelajari keseharian penduduk. Selanjutnya di sini ada mempelajari tarian daerah suku Dayak, kemudian mempelajari alat musik tradisional khas suku Dayak. Next. Adapun rekomendasinya yaitu membuat merchandise atau oleh-oleh yang menarik berupa tumbler, gantungan kunci, pakaian, kaos, ataupun tas yang memiliki logo khusus Desa Budaya Pampang di dalamnya. Yang kedua, membuat akun sosial media seperti Instagram, TikTok, Facebook, dan sebagainya sebagai salah satu media pengembangan yang dapat mendukung pemasaran dari Desa Budaya Pampang agar masyarakat luas dari berbagai daerah dapat mengetahui keberadaan tempat wisata budaya Pampang. Untuk yang ketiga, pembuatan gapura yang dapat membantu para wisatawan untuk menemukan lokasi Desa Budaya Pampang. Dan yang terakhir, melakukan peningkatan kualitas dari fasilitas pariwisatanya.
Selanjutnya di sini ada posternya dapat dilihat pada layar. Next. Nah, baik. Selanjutnya, berdasarkan hasil analisis dan pembahasan, terdapat kesimpulan yang dapat diambil, yaitu yang pertama, permasalahan yang teridentifikasi di Desa Budaya Pampang adalah minimnya sumber daya masyarakat dalam bidang pariwisata, kurangnya lahan parkir yang mengganggu kenyamanan masyarakat, serta pelayanan dan penyediaan fasilitas pariwisata yang masih belum maksimal. Selain itu juga terdapat permasalahan pada promosi desa pariwisata yang masih kurang. Yang kedua, dampak sosial budaya yang terjadi akibat aktivitas pariwisata di Desa Budaya Pamak ini terjadi pelestarian budaya suku Dayak, terus pertukaran budaya antara wisatawan dan juga masyarakat. Setelah itu terjadi pembangunan infrastruktur. Untuk jenis karakteristik wisata budaya yang ada adalah tangible heritage berupa rumah adat dengan simbol gambar dan ukiran. Dan ada pula karakteristik wisata intangible heritage berupa pergelaran budaya atau festival budaya yang rutin dilakukan. Lalu untuk rekomendasi pengembangan yang dapat dilakukan adalah pembuatan merchandise khas suku Dayak, membuat akun media sosial sebagai sarana pemasaran atau promosi, pembuatan gapura sebagai identitas serta melakukan peningkatan kualitas dari fasilitas pariwisata yang masih belum maksimal guna mendukung Desa Budaya Pampang sebagai pariwisata budaya yang berkelanjutan. Untuk lesson learn, adapun hal yang dapat dipelajari adalah mengenai pentingnya pemahaman terhadap dampak-dampak yang disebabkan oleh adanya kegiatan pariwisata di tengah-tengah masyarakat agar dapat meminimalisir dampak negatif dan memanfaatkan potensi yang ada untuk memaksimalkan dampak positif. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.